Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, gimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua ya. Baik, untuk saya sendiri, perkenalkan nama saya Fahri Alfiansa, NIT 56191327409 dari kelas K7B. Perkenalkan, nama saya Faiz Nur Isani dari angkatan 56. Dan perkenalkan, nama saya Wahyu Imam Ghazali. Nama Abiesa Chandra Hermansyah, NIT 561911337429. Asal dari Cirebon, kelas K7C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemanduan. Jadi, menurut Edi Hidayat, pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu memberikan saran dan informasi kepada nakoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan. Kapal pandu yang berfungsi sebagai sarana bantu pemanduan adalah kapal dengan karakteristik tertentu digunakan untuk kegiatan mengangkut pandu dari atau ke kapal yang akan dipandu. Sedangkan menurut Edi Hidayat, untuk dapat melaksanakan tugas pemanduan dengan baik diperlukan sarana penunjang, yaitu yang pertama motor pandu, yaitu kapal untuk menjemput atau mengantar pandu di tengah laut. Kemudian kapal tunda, yaitu untuk membuat menyandarkan kapal maupun untuk mengawal pada alur perairan setempat. Kemudian yang ketiga yaitu ada regu kepil, yaitu regu kepil darat dan regu kepil laut untuk membantu mengikat atau melepas tali kepil. Untuk mengukur keberhasilan pelayanan pandu atau kinerja operasional pandu, ada dua macam, yaitu waiting time atau waktu tunggu pelayanan pandu, dihitung sejak permintaan pandu oleh perusahaan pelayanan sampai pandu naik ke kapal. Yang kedua yaitu approach time, adalah jumlah yang digunakan pelayanan sejak kapal bergerak dari liku jangkar sampai ikat tali, ditambat atau sebaliknya. Menurut Leze, penata laksanaan yang penting untuk kapal masuk dan keluar antara lain yang pertama, kapal masuk. Itu ada pandu. Pandu membawa surat perintah tugas dan dokumen bukti pelayanan yang ditandatangani nahkoda. Kemudian, koordinasi antara pandu dengan petugas kode meter yang di terminal untuk posisi penyandaran kapal. Kemudian, petugas kade dan pandu masing-masing mencatat waktu ikat tali pertama kapal di dermaga sebagai titik awal penetapan waktu tambat kapal. Sebelum meninggalkan kapal, bukti pelayanan panduan atau sertifikat pandu ditandatangani oleh nahkoda atau perwira yang mewakili. Nah, nahkoda kapal tunda membuat laporan pelayanan tunda yang mencatat waktu awal dan akhir pelayanan dan rute pelayanan. Kemudian dari kapal luar atau kapal keluar, pandu melaksanakan visual inspection atas kondisi kapal yang membuat dokumentasi yang perlu bagi keselamatan pelayaran. Pandu berkoordinasi dengan petugas kode untuk mencatat data yang sama perihal waktu lapas tali terakhir. Sertifikat pandu dibuat dan ditandatangani nahkoda atau perwira menjelang pandu menyelesaikan tugas dan turun dari kapal. Kemudian nahkoda kapal tunda membuat laporan pelayanan tunda yang mencatat waktu awal dan akhir pelayanan dan rute pelayanan. Menurut Edi Hidayat tahun 2009, ada beberapa pelayanan kapal yang ada di PT Pelabuhan Indonesia 1 atau Persero cabang Tanjung Balai Karimun, yaitu yang pertama ada labu. Perairan pelabuhan khususnya yang berupa kolam pelabuhan harus dapat dipergunakan untuk berlabuh kapal dengan aman sambil menunggu pelayanan berikutnya, yaitu bertambat di dermaga. Uang labu tidak dipungut pada beberapa kapal yang menggunakan perairan pelabuhan, di antaranya yang pertama ada kapal kecil dengan ukuran dari 3,5 GRT. Yang kedua ada kapal yang hanya melintas perairan tersebut. Yang ketiga ada kapal milik pemerintah atau kapal perang, kapal bea cukai dan lain-lain yang tidak digunakan untuk kegiatan niaga. Yang keempat, ada kapal baru yang dibuat selama di pelabuhan tidak menaikkan atau menurunkan barang atau penumpang. Yang kelima, ada kapal mati yang ditempatkan di lokasi tertentu. Yang berikutnya yang kedua ada tunda.
Penundaan kapal adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarik, atau menggandeng kapal yang berolah gerak untuk bertambat ke atau untuk melepas dari tambatan, pelampung, breasting, dolphin, pinggiran, dan kapal lainnya dengan menggunakan kapal tunda. Departemen Perhubungan memberikan pedoman tentang jumlah dan ukuran kapal tunda untuk melaksanakan penundaan sebagai berikut. Yang pertama, panjang kapal 70 meter sampai dengan 100 meter. Minimal ditunda dengan 1 unit kapal tunda dengan daya minimal 800 pk. Yang kedua, ada panjang kapal 101 meter sampai dengan 150 meter. Minimal ditunda dengan 2 unit kapal tunda dengan daya minimal 1600 pk. Yang ketiga, ada panjang kapal 151 meter sampai 200 meter. Minimal ditunda dengan 2 unit kapal tunda dengan daya minimal 3400 sampai dengan 5000 pk. Yang keempat, ada panjang kapal 201 meter sampai dengan 300 meter. Minimal ditunda dengan 2 unit kapal tunda dengan daya minimal 5000 sampai dengan 10000 pk. Yang terakhir, ada panjang kapal 301 ke atas, minimal ditunda dengan 4 unit kapal tunda dengan daya minimal 10.000 pk. Tambat. Tambatan adalah bangunan fasilitas pelabuhan untuk merapatnya sandar kapal. Bisa dibuat dari beton, besi, kayu, pelampung, breasting delpoint, maupun pinggiran pantai. Untuk memperlancar bongkar muat atau untuk mengurangi antrian kapal, maka ditempuh beberapa kebijakan. Misalnya, kapal yang akan ditambat diharuskan menyerahkan sebagai berikut. Nomor 1, manifest bongkar muat dan rencana muat. Yang kedua, sertifikat kren kapal untuk melihat kemampuan serta kehandalan kren kapal. Yang ketiga, crane clearance list, dokumen tentang urutan pembongkaran barang. Selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah pandu. Pemanduan adalah kegiatan panduan dalam membantu memberikan sarana dan informasi kepada nakoda tentang keadaan perairan setempat. Yang penting agar navigasi dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan. Kapal pandu yang berfungsi sebagai sarana bantu pemanduan adalah kapal yang dengan karakteristik tertentu digunakan untuk kegiatan mengangkut pandu dari atau ke kapal yang akan dipandu. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.